Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irana Paska Evangeline Gultom dari Program Studi Rekayasa Minyak dan Gas Angkatan 2022 dengan NIM 122480028. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan realistic geomechanical modeling of hydraulic fracturing in fractured reservoir rock dengan dosen pengampu Astetika Nilo Hanapesi. Pendahuluan, rekahan hidrolik pada batuan reservoir digunakan untuk meningkatkan permeabilitas batuan reservoir dan produksi. Metode elemen diskrit atau yang disingkat dengan DEM dapat digunakan untuk memodelkan inisiasi rekahan dan perambatannya di batuan dengan mudah, namun memiliki kekurangan dalam mengkalibrasinya ke sifat batuan. Alasi pada 2 tahun 2008 mengusulkan modifikasi pada DEM untuk mengatasi masalah kalibrasi menjadi metode elemen diskrit yang dimodifikasi atau disingkat dengan MDEM yang digunakan untuk mempelajari perkembangan rekahan pada batuan reservoir yang retak selama injeksi fluida. Metode elemen diskrit termodifikasi atau MDEM bekerja dengan segitiga dalam dua dimensi seperti gambar di samping, di mana setiap segitiga dapat dilihat sebagai klaster yang terbuat dari 3 elemen, diperoleh dan dihitung menggunakan konsep diagram Voronoi. Dari diagram 1 ini dijelaskan bahwa setiap klaster berisi 3 elemen dan 3 kontak atau tepi yang dinamai dengan EG1, EG2, dan EG3. Ketika klaster gagal, semua kontak yang memiliki celah dinyatakan sebagai retakan dan tepi yang sesuai digambar untuk mewakili retakan ini. Kalau ada model kopling aliran fluida, metode ini menggunakan TAUC 2 yang didasarkan pada metode perbedaan hingga integral atau volume yang dapat memodelkan fluida multifasa non-isothermal dan aliran fluida multikomponen. Setiap segitiga dalam gambar ini dianggap sebagai volume control fluida dan sangat cocok dengan klaster model MDM. Di gambar 2 ini dijelaskan bahwa gambar skema menggambarkan hubungan antara model geomekanik MDM dan model aliran fluida TUGH2. Ketika klaster A dan klaster B gagal, kontak ditunjukkan dengan warna merah menjadi rekahan dan permeabilitas. Lalu ada kerapuhan batuan. Suhu dan jenis fluida jenuh juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kerapuhan batuan. Hal ini penting ketika berhadapan dengan rekahan batuan reservoir non-konvensional, yaitu bahwa rekahan batuan rapuh jauh lebih mudah daripada rekahan batuan lunak, dan kode teori plastisas digunakan untuk mendefinisikan kerapuhan batuan. Meskipun material batuan secara umum dianggap rapuh, banyak juga batuan yang menunjukkan perilaku yang tidak rapuh atau lebih plastis. Dua uji tegangan langsung dilakukan pada sampel numerik dengan sifat kerapuhan yang berbeda untuk menyelidiki kemampuan metode tersebut. Di gambar 3 dijelaskan bahwa pengaruh MDM terhadap perkembangan rekahan pada batuan. Perhatikan bahwa gambar 1 menunjukkan lebih banyak rekahan dibandingkan dengan sampel lebih lunak di gambar 2. Pemodelan rekahan hidrolik pada batuan sintetis dengan rekahan tertanam. Karena kita mencoba memodelkan geserti, permeabilitas rekahan dianggap sebagai yang dominan. Dua skenario dipertimbangkan di mana kepadatan DFE atau distribusi faktor diskrit untuk jaringan rekahan awal meningkat dari skenario pertama ke skenario kedua. Hasil simulasi untuk skenario 1 ditunjukkan pada gambar 4. Pada gambar ini, hasil skenario injeksi 1 pada sampel numerik yang awalnya diretak menggunakan kode MDEM TAUC 2 yang digabungkan. Perhatikan bagaimana perkembangan rekahan baru menghasilkan komunikasi aliran fluida antara rekahan awal di gambar A dan peta tekanan yang dihasilkan pada gambar B. Hasil simulasi kedua dengan kepadatan DFN yang lebih tinggi menunjukkan perkembangan rekahan yang lebih sedikit dan komunikasi aliran yang lebih banyak sehingga menghasilkan distribusi tekanan yang lebih luas. Jelas dengan membandingkan gambar 4B dan gambar 5B bahwa peningkatan tekanan pada skenario pertama jauh lebih tinggi disebabkan oleh komunikasi aliran fluida yang lebih sedikit. Di gambar 5 dijelaskan bahwa hasil skenario injeksi 2 pada sampel numerik yang awalnya diretak menggunakan kode MDM TAUC 2 digabungkan. Perhatikan bagaimana perkembangan rekahan baru menghasilkan komunikasi aliran fluida antara rekahan awal A dan peta tekanan yang dihasilkan di gambar B.
Kesimpulan dari presentasi saya kali ini yaitu konsep MDM sederhana dari hasil penelitian menunjukkan kemampuannya dalam memodelkan rekahan hidrolik dalam model yang agak rumit dan juga menunjukkan bagaimana rekahan yang sudah ada sebelumnya memiliki dampak besar dalam mengendalikan pengembangan rekahan baru. Misalnya, efek pembukaan dan penutupan rekahan dapat dimodelkan dengan memodifikasi penggali permeabilitas dalam simulator fluida berdasarkan pembukaan rekahan nyata yang diperoleh dari modul geomekanik. Efek thermal juga disertakan, khususnya pada TOP 2 yang sudah memiliki opsi ini. Juga memperluas kode 3 dimensi dianggap sangat penting jika alat tersebut akan digunakan di dalam industri. Sekian presentasi saya kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.